Halo, perkenalkan nama saya Mulyanto Abraham Paat. Saya mahasiswa Universitas Prisma jurusan Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa perancangan program yang sudah kami buat. Dalam kelompok kami tercantum ada beberapa orang. Yang pertama ada Gabriel Brand, yang kedua ada Kevin Karamoy, ketiga Reynaldo Marcus, keempat ada Joshua Sulangi, dan yang kelima ada Vero Kanap. Nah, pada hari ini kami akan menjelaskan perancangan aplikasi kami yang berbasis web. Nah, kami membuat aplikasi yang digunakan untuk menjual sepatu, sepatu yang mempunyai brand tersendiri maupun sepatu yang dikostum oleh brand tertentu. Nah, nama aplikasi kami adalah Graduate Shoes. Nah, Graduate Shoes ini adalah aplikasi online store berbasis website yang menjual berbagai macam model sepatu dan juga style sepatu yang unik. Selain menjual sepatu Graduate Shoes, juga menyediakan pilihan untuk para pembeli agar bisa menentukan sendiri pilihan sepatu dengan warna dan juga model tulisan yang ditentukan oleh pembeli itu tersebut, atau bisa disebut custom shoes. Dalam perancangan aplikasi ini akan dijelaskan oleh beberapa teman kami. Nama saya Vero Kanap. Saat ini saya akan mempresentasikan use case diagram Graduate Shoes. Yang pertama, di sini ada customer yang akan masuk ke tampilan website. Yang pertama itu untuk melihat sepatu yang disediakan oleh website. Setelah itu kita masuk di memilih sepatu. Setelah customer memutuskan memilih sepatunya, itu lanjut ke menampilkan data sepatu. Nah, di tampilan data sepatu itu ada sepatu yang bisa di custom dan sepatu biasa. Kalau hanya memilih sepatu biasa, langsung lanjut ke keranjang belanja. Kalau ingin mengcustom sepatu yang dipilih, itu masuk ke menu custom, dan setelah di custom langsung ke keranjang belanja. Setelah di keranjang belanja masuk ke pemesanan sepatu. Nah, misalkan kita sudah login dari awal, kita langsung bisa masuk ke halaman ini, ke tahap ini. Kalau kita belum login, kita masuk ke tahap ini, login dan register dulu, baru bisa lanjut ke tahap konfirmasi pembayaran. Setelah itu masuk ke tahap cetak laporan penjualan, itu langsung masuk ke admin. Nah, masuk ke admin. Nah, kalau untuk admin bisa login sebagai admin dan melakukan pengelolaan persediaan produk. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reynaldo dan saya akan membahas tentang skema database untuk perancangan aplikasi kami. Yang pertama ada tabel member. Tabel member ini bertujuan untuk registrasi ataupun login dari calon pembeli. Setelah itu ada tabel order. Tabel order ini bertujuan sebagai keranjang belanja. Jadi produk yang akan dibeli disimpan dulu di sini, tabel order. Kemudian kita masuk pada tabel berikutnya, yaitu tabel produk. Tabel produk ini berisikan tentang data atau informasi mengenai produk yang kami jual, seperti nama produk, size, stok, warna, harga, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk dulu kepada tabel admin. Tabel admin ini bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah calon pembeli sudah melakukan pembayaran
atau belum. Kemudian ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran bertujuan untuk menyimpan data dari calon pembeli ketika sudah membayar atau sudah melunasi produk yang akan dia beli. Dalam hal ini juga pembayaran dapat dengan cara COD atau transfer secara langsung. Setelah itu kita akan masuk kepada tabel berikutnya, yaitu tabel pengiriman. Tabel pengiriman ini berisi tentang data-data dari calon pembeli seperti nama penerima, nama kota, nama provinsi, kecamatan, kode pos, ongkir, kemudian jasa pengiriman dan juga nomor SIM. Dan disinilah tahap terakhir setelah melakukan order, pembayaran, dan produk tersebut akan segera dikirim kepada calon pembeli. Demikian skema perancangan database yang kami buat untuk aplikasi kami. Jika masih ada kekurangan tentang skema ini, silahkan memberikan kritik dan saran untuk kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Sulangi. Saya akan mempresentasikan sequence diagram untuk graduate shoes. Yang pertama, sequence diagram proses pendaftaran customer. Di dalam proses pendaftaran customer, diagramnya pertama, customer akan masuk ke halaman utama, kemudian memilih di registrasi akun. Jika di dalam registrasi akun dia melakukan pendaftaran, jika pendaftarannya invalid, maka dia akan kembali lagi di halaman registrasi akun. Jika pendaftarannya berhasil atau valid, dia akan pergi ke tabel customer dan data customer akan tersimpan, kemudian dia balik ke halaman yang utama. Kemudian sequence login customer. Di dalam sequence login ini, customer akan masuk ke halaman utama, kemudian ke halaman login customer. Customer melakukan login, kemudian masuk ke tabel customer. Kemudian akunnya akan diperiksa. Jikalau akunnya invalid, maka akan dikembalikan ke halaman login lagi. Jika akunnya valid, akan ke halaman utama customer. Kemudian di sequence berikutnya, sequence proses pembayaran customer. Customer akan masuk ke halaman utama untuk customer, kemudian masuk ke halaman konfirmasi pembayaran. Jika mereka telah melakukan konfirmasi, jika prosesnya invalid, maka akan dikembalikan lagi ke halaman konfirmasi. Jika valid, maka pembayarannya akan disimpan di tabel konfirmasi, kemudian dibalik lagi ke halaman utama customer. Kemudian di sequence berikutnya, sequence login admin. Di sequence ini, admin akan masuk ke halaman akun admin, kemudian melakukan login, kemudian akan masuk ke tabel admin. Di dalam tabel admin ini, akun admin akan diperiksa. Jika akunnya invalid, maka akan dikembalikan lagi ke halaman akun admin. Jikalau valid, dia akan masuk ke halaman admin utama. Di berikutnya, sequence proses konfirmasi pembayaran oleh admin. Di dalam sequence ini, admin akan memproses pembayaran dari customer dengan cara admin masuk ke halaman utama admin, kemudian masuk ke halaman konfirmasi. Jika sudah masuk ke halaman konfirmasi, kemudian akan masuk ke halaman accept
konfirmasi untuk halaman account confirmation dari customer. Kemudian jika selesai melakukan konfirmasi account untuk pembelian, akan masuk ke tabel konfirmasi. Kemudian pembayarannya telah disimpan di tabel konfirmasi, kemudian akan kembali lagi ke halaman konfirmasi. Terima kasih. Oke, dan yang paling terakhir ini adalah tampilan prototyping dari Graduate Shoes. Di page yang pertama yaitu page login. Jadi customer akan mengisi username maupun password customer. Jika password username-nya salah, akan kembali ke page yang ini. Jika benar, customer akan langsung masuk ke page home. Nah, di dalam page home yang pertama akan ditampilkan adalah kostum sepatu atau custom shoes. Di custom shoes ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah high top custom dan juga low top custom. Ini adalah dua macam sepatu yang sangat digemari sekarang untuk kostum yang saya perhatikan. Dan yang di bawah ini adalah beberapa panduan untuk mengkostum sepatu. Nah, yang di bawah ini adalah beberapa contoh top custom sepatu yang sudah dibuat oleh tiap-tiap customer. Seperti itu. Dan kita masuk ke yang high top custom. Nah, jadi kita mengklik high top custom, dia akan menampilkan foto sepatu juga serta beberapa pilihan yang bisa diberikan untuk customer. Nah, di kostum sepatu ini ada pilihan untuk woman, yang untuk perempuan maupun yang pria, itu men. Kita masuk ke edit design. Nah, jadi desain ini untuk kali ini kami hanya menampilkan pilihan warna untuk sepatu, contoh yang ini dan juga yang selanjutnya yang ini, dan ada beberapa pilihan lain. Untuk kedepannya kami akan menampilkan kostumnya bukan hanya kain sepatu, tapi lebih ke semua tali sepatu dan juga beberapa bagian-bagian sepatu yang mungkin bisa dikostum. Nah, ini beberapa contoh. Jika kita back, akan kembali ke sini. Nah, kita edit lagi. Jika kita menekan enter, jika sudah memilih, dia akan mengirim email kepada customer detail sepatu dan juga harga sepatu yang nanti akan diberikan kepada customer. Yang kedua yaitu low top shoes. Kalau yang ini sama juga seperti yang tadi. Jadi customer diberikan pilihan untuk menentukan warna yang dipilih oleh customer. Serta selesai dipilih, dilanjutkan enter, dia akan mengirim secara manual ke email customer. Sekian prototyping dari custom shoes Graduate Shoes. Terima kasih.